Kita akan membedar sejarah Buyut Ki Darpa yang berada di Desa Leuwi Gede, Kecamatan Widasari. Ini dia salah satu pintu masuk menuju Mbah Buyut Ki Darpa. Makam Mbah Buyut Darpa. Yang sebelahnya adalah Mbah Buyut Carta. Jadi dulu itu pohon nagasari tumbuh antara Pace dan Jaran. Di sini nih tumbuh nih. Ini teman Gunung Jati, Syekh Tutur Kafi, Syekh Syarif gitu kan. Itu berada di lingkaran Ki Darpa ini. Iya. Nanti rezeki namun dikumpuli makang sekarung ya. Sekarung mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini Tio Santio channel bersama tim sudah mendapatkan izin. Kita akan membedar sejarah Buyut Ki Darpa yang berada di Desa Leuwi Gede, Kecamatan Widasari. Ini dia salah satu pintu masuk menuju Mbah Buyut Ki Darpa. Alhamdulillah kita sudah diberikan izin, salah satunya diberikan izin oleh Kepala Desa, yaitu yang saat sekarang memimpin Ibu Kuwu Evi Fatmawati. Mari kita akan membedar secara mengupas tuntas mengenai sejarah Ki Bagus Darpa, yang konon ceritanya Ki Bagus Darpa itu adalah salah satu kuwu atau kepala padukuhan pertama di Desa Leuwi Gede. Untuk lebih jelasnya kita ikuti, jangan di-skip. Dengan para tokoh sesepuh, bili sepuh, tokoh ulama, alim ulama, dan disaksikan oleh Ibu Kuwu Evi Fatmawati. Untuk waktu dan tempat, mangga kita ikuti. Salim Allah tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sabi sayyidina rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Tio Santio channel bersama tim diberikan kesempatan untuk melakukan bedar sejarah Ki Bagus Darpa yang aslinya berada di Desa Leuwi Gede, Kecamatan Widasari. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kuwu Evi Fatmawati, Ibu Kuwu Desa Leuwi Gede. Yang saya hormati para tokoh sesepuh, bili sepuh, alim ulama. Yang saya hormati Bapak Ibu RT ataupun Bapak Ibu RW yang sudah hadir berkenan di malam hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita para pengikutnya bisa masuk ke surganya. Amin ya robbal alamin. Oke, malam hari ini kita akan melakukan bedar sejarah Ki Bagus Darpa. Narasumbernya yang pertama yaitu Kang Ustadz Darsono. Untuk yang kedua narasumbernya Wakuncen ataupun Bapak Lebenom ya. Bapak Lebemud atau Lebih Muda. Yang ketiga tiada lain, ini adalah sosok istimewa, penerus terah dari Ki Bagus Darpa, yaitu Ibu Kuwu Evi Fatmawati. Beliau hadir di samping kanan kita pada malam hari ini. Beliau pun juga akan ikut bersaksi menerangkan beberapa sejarah yang ada di Desa Leuwi Gede. Untuk pertama, kita langsung saja akan mengupas tuntas tentang sejarah Ki Bagus Darpa yang ada di Leuwi Gede. Langsung saja kita tanyakan di narasumber pertama, Kang Ustadz Darsono. Mangga Kang. Jadi untuk mengenai Ki Bagus Darpa itu asal usulnya dari mana Kang?
saya ceritakan dulu kronologisnya, karena saya juga masih belum tua-tua amat. Bahwa pada tahun 2003, saya menjabat sebagai sekretaris desa. Kala itu, saya dituntut untuk bisa menyetorkan sejarah desa untuk RPJMD desa. Sehingga saya libatkan penyusunan sejarah desa, pertama LPM. Saat itu ketuanya Jarkasim Ma'ruf, ketua LPM-nya. Untuk menggali sejarah desa, maka kita harus melibatkan tokoh-tokoh tua di desa kita yang sedikit banyak mungkin mengetahui secara turun-temurun. Karena itu saya panggil, saya bawa almarhum Watanda. Saya bawa ke rumah saya, di situ saya dengan Pak Jarkasi dan beberapa orang mencatat keterangan yang disampaikan oleh Watanda, almarhum. Bukan hanya Watanda, sebagai pencocokan saya libatkan juga Mang Amin, almarhum. Keterangan Watanda saya cocokkan dengan Mang Amin, apakah benar atau tidak. Sebagai tokoh sesepuh semua, ya. Tokoh semua, ya tertua lah, tua lah. Nah, dalam penggalian keterangan dari Watanda, pertama mencoba mengetahui siapa Ki Darpa. Beliau menjawab bahwa Ki Darpa adalah berasal dari Sumedang. Artinya, ketika kita bicara Sumedang, maka saya tidak akan bicara Cirebon. Iya. Saya tidak akan bicara Cirebon. Konteksnya adalah Sumedang. Konteks Sumedang. Dan itu mungkin secara logis bersambung dengan nama Lui Sunda. Sehingga logis kalau Sumedang. Dihubung kaitkan dengan bahasa ya, Kang? Dengan bahasa. Ya nggak mungkin lah masa Cirebon menamakan Lui. Iya. Cirebon kan Jawa. Iya. Nah, maka kita fokus ke Sumedang. Siapa apa motif daripada Ki Darpa ke sini? Beliau menjawab, dia mendapat wangsit. Wallahu alam nih. Iya. Tapi beliau juga menerangkan mungkin saja dia itu utusan kerajaan. Lalu dengan apakah transportasi yang dipakai oleh Ki Darpa menuju ke Ligede? Beliau mengatakan bahwa dari sana itu nggak Ki Darpa sendiri. Iya. Ini keterangan dari Watanda nih. Iya. Salah satu tokoh sesepuh yang ada di Ligede. Kesini nih, dia itu punya saudara bersama saudaranya. Menggunakan transportasi Sungai Cimanuk. Dia kesini memakai Sungai Cimanuk dengan menunggangi bareng, gong kecil. Iya. Makanya simbolnya bareng. Dan simbolis lagi ada di Kuwu, ya. Ada di Ibu Kuwu. Simbolisnya nih. Nah, yang satu saudaranya itu turun di Bangkaloa. Ini keterangan Ki Darpa nih. Iya. Saya nggak mengada-ada, enggak. Punten, ada berapa orang, Kang? Dua orang yang dua orang itu. Yang satu ke Bangkaloa, yang satu ke Lui ini, Lui Gede. Lui itu kedungan ya, kedungan sungai, cekungan. Yang indikasinya adalah legokan ya, Kang? Legokan. Belokan sungai. Iya. Kedungan itu Lui. Dalam bahasa Sunda tuh. Atau bisa jadi dalam bentuk balong. Tapi saat itu logikanya belum balong. Iya. Dia turun di cekukan. Nah, satu itu. Lalu kita fokus penelusuran tentang Ki Darpa ini ke Sumedang. Tentu ketika bicara Sumedang harus sinkron dengan sejarah Sumedang. Saya nggak bicara yang lainnya karena pokoknya Cirebon. Watanda, Sumedangnya di mana? Melakukan penelusuran yang dimaksud, Kang? Akan melakukan penelusuran. Enggak, saya tanya dulu Watandanya. Sumedangnya di mana? Iya. Dia mengatakan bahwa Sumedangnya adalah di Pasir Ipis. Pasir letak posisi kecamatan? Saya telusuri langsung. Iya. Tentu saya akan berhati-hati dalam mencatat sejarah kan. Saya terus langsung. Pasir Ipis itu adanya di Desa Dharmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang.
kemarin sama ibuku penelusuran langsung. Iya. Ke lokasi Pasar Ipis. Pasar Ipis. Pasar Ipis. So, Pasar Ipis ini ada yang di Sumedang, ada yang Majalengka. Tapi Iya. karena kita bicara Sumedang, maka saya fokus ke Sumedang. Ternyata Pasar Ipis yang dimaksud adalah di Desa Darmawangi, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang. Logikanya masuk enggak dari situ ke sini. Jelas masuk. Karena apa? Ternyata Sungai Cimanuk alirannya berasal dari Tomo, Sumedang. Jadi di Tomo itu ada Sungai Cimanuk tuh. Awalnya Singana Tomo. Sebentar Kang, ini kan yang dibahas kan Sungai Cimanuk ya. Iya. Sementara, mohon maaf, yang ada di lingkungan ataupun sekitaran Kidarpa ini jauh dari Sungai Cimanuk. Siapa bilang? Nah, gimana Kang? Cimanuk yang sekarang itu Cimanuk yang sudah diluruskan di era kolonial. Dulunya yang namanya Cimanuk itu berkelok-kelok. Berarti melintas ke sini ya Kang? Itu Bugel Salah Cimanuk. satu saksi. Bugel itu bekas kedungan Cimanuk. Makanya sejarahnya dengan Bugel. Dulu ke sini, terus ke sini sana, terus sampai ke Bojong Sela itu. Kalimati itu. Kalimati. Terus mana? Itu terusan dulunya. Yang sekarang itu dapat diluruskan. Iya. Jadi ini bantaran Cimanuk. Ini nih bantaran Cimanuk nih. Itu dekat tuh. Bantaran. Cuma berhubung dulu memang posisi kalinya itu tidak lurus kayak sekarang ya Kang ya. Iya, berkelok-kelok. Sekarang itu adalah Kali Cimanuk yang diperbarui. Iya. 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 Nah, untuk jelasnya walau alam, tapi kita coba kapan sih saat itu Kidarpa ke sini tuh? Kapan? Apakah eranya Bagus Rangin tah? Iya. Saya tanyakan juga. Buat tanda dulu mana antara Bagus Rangin dengan Kidarpa? Saya tanya Bang Amin, dulu mana Kidarpa dengan Bagus Rangin? Jawab beliau, walau alam, jauh sebelum Bagus Rangin, Kidarpa lebih dulu ke sini. Karena dia ada beberapa ning daerah kene. Pada tahun berapa Kang? Kidarpa hadir di Luwi Gede. Ya tentu beliau tidak menyebutkan tahun kan. Iya. Tapi Kurang lebih dalam penelusuran Kang Ustadz. kalau penelusuran saya harus dipertanyakan sejak kapan orang Sumedang migrasi ke Indramayu. Iya. Teritorial ini konon masih wilayah Sumedang. Pada saat itu. Saat itu. Iya. Dari Sumedang terus mana sana terus lewat terus. Indramayu itu wilayahnya hanya sebelah timur Cimanuk. Bahkan tadi saya bisa dengan Raden siapakah? Dibyo. Ya sampai Kerasak. Indramayu, perbatasan Indramayu dan Sumedang. Iya. Legok masih Sumedang, Mas. Iya, dari kita waktu masuk Sumedang. Berarti masuk Kerasak ke sana Indramayu ya? Iya. Iya, Legok sana. Gesanulun itu adalah perbatasan ya? Perbatasan, iya. Yang berada di Desa Legok Blokolot. Iya. Maka kita telusuri sejarah yang ada di Sumedang. Tentu harus sinkron, nggak boleh bertentangan. Kalau bisa Sumedang harus dengan Sumedang harus sama. Iya. Migrasi orang Sumedang disebar oleh Kerajaan Sumedang itu tahun 1605-an. Maksud dan tujuannya untuk apa itu kan? Imigrasi disebar ke beberapa wilayah. Kalau sejarah Sumedang saat itu dan kita merujuk kepada Pasir Ipis, di situ ada makam Arya Wiraraja I. Beliau adalah putra dari Gesan Ulun, dari istri Cukong Gedeng Waru, melahirkan Arya Wiraraja I. Suaminya siapa Kang? Yang Gesan Ulun. Suaminya Gesan Ulun, istri Ya. dari Nyi Cukong. Cukong Gedeng Waru. Iya. Cukong Gedeng Waru. Melahirkan Arya Wiraraja. Di situ ada makamnya. Iya. Dari sejarah mengatakan bahwa Gesan Ulun pernah memerintahkan Arya Wiraraja untuk mengamankan wilayah-wilayah di sepanjang Indramayu, Subang, kemudian ke sana ke Majalengka. Iya. Yang saat itu perebutan antara Demak dengan Banten.
Sehingga perlu adanya mengerahkan orang-orang kerajaan untuk mengamankan wilayah. Iya. Oh, jadi fungsi Kidarpa itu ditugaskan mungkin tidak Kidarpa saja ya, Kang ya. Tapi kita membahas dalam konteks kecil adalah Kidarpa dimigrasi ataupun disebarkan untuk menjaga keamanan ya wilayah yang Sumedang. berada pada saat itu wilayah Sumedang. Iya. Ya, dan ini ya kenyataannya wallahu alam, tapi kita juga coba untuk secara spiritual apakah benar begitu, dan nyata ahli spiritual mengatakan begitu. Nah, ngobrolin persoalan tadi Kang terkait dengan Kang Ustadz dan Ibu Kuwu yang berkunjung ke sana. Tindak lanjut ataupun lanjutan dari obrolan tadi gimana Kang? Setelah Kang Ustadz dan Ibu Kuwu ke sana melakukan penelusuran ke Pasir Ipis. Ya menurut saya semakin secara logika bisa mendekati kebenaran. Walaupun kebenaran itu ya wallahu alam, karena kita tidak memiliki literasi catatan buku, catatan sejarah, secara tertulis yang dulu. Dan bahkan di makam Kidarpa sendiri tidak pernah meninggalkan suatu barang yang bisa diteliti tahun berapa di Kidarpa ini. Walaupun konon ada khobar mengatakan bahwa ada barang di Kidarpa yang berupa batu hitam yang terpendam di situ awalnya. Itu. Nah, belum ditemukan Kang untuk batu. Belum ditemukan. Belum ditemukan sampai hari ini. Kalau ditemukan secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa tahun berapa Kidarpa berada di sini dengan bukti peninggalan beliau. Tapi sekarang sepertinya kita terbentur pada adab mungkin. Iya. Kita ragu-ragu untuk meneliti karena dianggap bertentangan dengan akan etika kita di masyarakat. Timbul kontroversi. Iya. Nah, oke Kang. Tentu apa yang disampaikan oleh Kang Ustadz itu mungkin secara konteksnya ya belum semuanya terkupas. Kalau Kidarpa itu awal pertama ke sini kan satunya dengan saudaranya ya Kang ya. Iya. Saudaranya di Bangkaloa, Kidarpa di Lui Gede. Iya. Kidarpa itu awal menempati Lui Gede, posisinya sendirian apa gimana Kang? Konon menurut Batanda, saya nggak bisa mengamati sendiri ya. Iya. Yang saya gali sumbernya, beliau hinggap di sini, sudah di seberang sana, seberang timur Cimanuk, sudah ada orang. Tepatnya di Jati. Jati itu dari dulu. Oh, jadi Jati yang sekarang masuk kan ya tidak jauh lokasinya dari sini. Ya, jadi ke sini. Terhalang atau terhalang oleh sungai Cimanuk. Iya. Jadi ini sebelah barat Cimanuk. Jati sebelah timur Cimanuk. Nah, saya juga Kang dengar kabar terkait dengan Jati ada hubung kaitnya dengan Ki Bagus Darpa. Konon katanya ceritanya itu di sana kan sudah ada orang ya Kang ya. Iya. Sudah ada orang yang lebih dulu mendirikan sebelum mendirikan padukuhan, beliau itu hadir di sana untuk melakukan ekspansi penyebaran agama Islam. Benar tidak Kang? Dan apa hubung kaitnya dengan Ki Bagus Darpa? Sepanjang yang saya terima keterangan dari Watanda bahwa di situ sudah ada orang, kemudian juga mengajarkan agama Islam di sana, tapi masuk teritorial Dermajo itu, sebelah sana tuh. Iya. Makanya ketika mendengar di sebelah barat sudah ada orang Kidarpa, maka ya sudah dikukuhkan saja Kidarpa, silakan di situ. Kan, sebagai ketua kelompok sini, ketua padukuhan pada saat itu mungkin bisa dikatakan padukuhan ya. Iya, seperti itu. Yang sekarang mungkin dikenal juga sebagai Kuwu Lui Gede. Berarti Kidarpa itu adalah sosok Kuwu Lui Gede pertama. Walaupun secara hukum kenegaraan, secara birokrasi, administrasi, ya tentu tidak tercatat kan. Iya. Namanya juga beberapa kumpul wong, kemudian sepakat ya wis sampean bae sing dari mimpinnya kan. Dan dalam kepemimpinannya kemudian orang-orang kemudian pada bergabung, termasuk diantaranya adalah Ki Blado. Ki Blado itu datang belakangan setelah Kidarpa di sini sudah ada orang, sudah berkumpul. Yang sudah berkumpul itu Ki Blado apa yang posisi sebelah timur dari Cimanuk Kang? Kalau sebenarnya sudah kita lepaskan dari sejarah kita kan. Iya. Di sana biarkan berjalan, di sini sudah banyak orang, banyak masyarakat gitu kan. Kemudian datang Ki Blado,
Dan beliau diangkat sebagai tangan kanan daripada Ki Darpa untuk membantu Ki Darpa. Ini kalau ngomongin Soekarno, Muhammad Hattanya ya Kang ya, Kang Ustadz Ya. ya. Kalau ngomongin Soekarno dihubung kaitkan ya. Bisa tidak seperti itu. jauh beda. Bisa seperti itu. Terkait yang dari Timur Cimanuk, Kang, pertanyaan saya. Timur Cimanuk itu kan mungkin entah lebih dulu siapa antara Ki Darpa dan Timur Cimanuk. Kalau di Timur Cimanuk itu apa beliau pun juga asli dari Sumedang apa dari mana, Kang? Itu dari Bagelen. Dari Bagelen. Di era saat itu adalah era Demak. Jadi migrasi dari Bagelen itu dari timur ke Indramayu, Iya, ke Indramayu, karena masuk wilayah teritorial daripada Mataram, seperti itu. Jadi lebih dulu sana keberadaannya tuh daripada Ki Darpa. Ki Darpa itu seberang barat Cimanuk karena memang teritorial dari wilayah Sumedang, seperti itu. Oke, baik. Penjelasannya cukup secara konteks panjang lebar, sangat singkat. Tentu membahas Ki Darpa tentunya adalah salah satu ketua padukuhan ataupun kuwu yang pertama di Desa Lui Gede. Kita akan tanya ke Ibu Kuwu mengenai ketua padukuhan ataupun kepala desa dari masa ke masa. Punten Ibu Kuwu, saya tanya untuk kuwu pertama sampai kuwu hari ini siapa saja untuk nama, syukur-syukur ada tahunya supaya masyarakat Lui Gede dan sekitarnya biar tahu Bu Kuwu ya secara tercatat ataupun secara lisan bisa disampaikan. Mangga Bu Kuwu bisa diterangkan dari pertama hingga sekarang. Yang saya tahu itu ya pertama, kalau tahun-tahunnya saya kurang apal ya. Pertama itu kuwu Ki Darpa. Iya. Terus yang kedua kuwu Martiah. Yang ketiga kuwu Nimah. Yang keempat kuwu Argim. Yang kelima kuwu Warta. Yang keenam kuwu Saleh. Iya. Yang ketujuh kuwu Tiwang. Yang kedelapan kuwu Nur Hasan. Terus yang kesembilan itu Bapak Kuwu Kastam itu 16 tahun dari menjabatnya 16 tahun dari 1967 sampai dengan 1951 sampai dengan 1967. Yang ke-11-nya itu Bapak Kuwu Raban selama 3 tahun. Iya. Berarti itu umur jabatan yang terpendek Bu Kuwu 3 tahun ya? 3 tahun, ya. Saya klirkan dulu karena pada saat itu Ya, mangga, Kang. terjadi pemekaran. Oh, terjadi pemekaran. Ya, ketika Kuwu Raban jadi Kuli Gede, beliau mengusulkan untuk dimekarkan desa Lui Gede sehingga jadi 2 desa. Iya, iya. Lui Gede dan Medok. Ujung Pendok. Ujung Pendok Jaya. Setelah terbentuk Ujung Pendok Jaya, beliau memilih menjadi Kuwu Ujung Pendok Jaya. Pendok Jaya. Punten ditambahkan kurang lebih di tahun 1982 ya, Kang? Iya, betul. Karena itu bersamaan dengan pemekaran di Desa Legok dan Bojong Slawi. Iya. Mangga Bu Kuwu dilanjut. Iya. Setelah Kuwu Raban ya? Ya, Bapak Kuwu Raban itu berarti 3 tahun ya. 3 tahun. Dari 1983 sampai dengan 1986. Berarti usia saya tuh sudah 3 tahun karena saya kelahiran 1981. Sudah lahir ya, Bu? Udah lahir. Zaman Kuwu Raban berarti. Iya, Berarti zamannya Bapak Kuwu Raban. Ke-12-nya Bapak Kuwu Duloh ya. Itu selama 16 tahun. Dari periode 1986 sampai 2002. Satu kali pemilihan Bu Kuwu? Dua kali pemilihan. Bapak Kuwu Haji Duloh ya. 88. Terus yang ke-13-nya itu Bapak Kuwu Kasduri selama 10 tahun.
Satu kali pemilihan apa 2 kali, Bu? Satu kali. Jadi kali. Judulnya kayak saya, ada tambahan gitu. Iya. Kebijakan dari pemerintah pusat ya, Bu, ditambah masa jabatan. Itu gitu daerah. Ya. Daerah. Kebijakan daerah. Kebijakan Ya. daerah. Saat itu. Itu periode 2002 sampai dengan 2012. Terus ke-14 Bapak Kubu Suroto 6 tahun ya. Dari 2012 sampai 2018. Dan saya menjabat dari tahun 2018 entah sampai kapan. Sekarang. Iya. Sampai hari ini. Ya. Sampai hari ini masih. Masih. Dan seterusnya. Syukur, alhamdulillah, syukur ya Bu Kubu apa yang diceritakan. Baik Bu Kubu, ini masyarakat Lui Gede ataupun pemirsa dan sekitarnya sudah disampaikan juga oleh Ibu Kubu Evi Fatmawati dari masa ke masa kepemimpinan Desa Lui Gede yang hingga sekarang dipimpin oleh Ibu Kubu Evi Fatmawati. Bu Kubu barangkali tahu tidak mengenai Kidarpa yang pernah Ibu Kubu dengar cerita seperti apa? Mungkin sekilas buku bisa diceritakan. Sama seperti Kang Ustadz yang disampaikan, yang saya tahu dari sesepuh itu, Mbah Buyut Darpa itu datang ke sini itu bebenah, beberes Desa Lui Gede. Yang toh konon katanya Mbah Buyut Darpa ini mencari Lui. Lui itu banyu ya. Banyu gede gitu kan. Atau balong gede atau kali gede ya, Bu. Ya. Ternyata alhamdulillah di sini itu dulu ada rawa bugel yang sekarang dinamakan Embung Bugel Indah. Terus yang namanya bugel itu kami tidak akan menghilangkan nama bugel itu karena memang awalnya itu bugel. Nah, terus setelah menemukan Lui gede itu ya, banyu gede itu. Kali yang gede atau pulau apa sih balong gitu ya. Alhamdulillah Mbah Buyut Darpa akhirnya di sini menetap gitu kan. Sehingga menjadi tokoh utama atau kepala padukuhan padukuhan gitu kan. Alhamdulillah dengan Mbah Buyut Darpa bebenah di sini, kita sebagai anak cucu buyut Canggawarengnya itu ya kita harus meneruskan gitu kan perjuangannya Mbah Buyut Darpa. Semoga kedepannya masyarakat Lui Gede apa yang diterapkan oleh Mbah Buyut Darpa ya kita tetap masyarakat dikembangkan terus masyarakat pun agar lebih maju lagi. Amin. Lebih makmur. Amin. Juga tanaman padi ataupun palawijanya subur makmur semua. Semoga masyarakat Lui Gede pokoknya subur makmur. Apa yang diharapkan Mbah Buyut Darpa. Berarti Bu Kubu terkait embung bugel ini kan yang dibahas pun juga ada kaitan dengan embung bugel. Embung bugel ini tidak bisa dihapus karena salah satu catatan sejarah yang ditinggalkan oleh Kidarpa ya Bu Kubu ya. Betul. Yang hingga sampai hari ini Ibu Kubu pun juga memperkuat nama. Iya kan Bu Kubu ya? Nah, kalau embung bugel itu dibangun oleh siapa Bu Kubu? Kebetulan waktu itu saya ikut ya, ikut membangun di situ. Pertama itu pembangunan 2011 ya. Terus dilanjut lagi oleh pihak BBWS itu 2013 pelaksanaannya. Ya kebetulan saya ikut di proyek tersebut gitu. Iya. Berarti memang kalau embung bugel itu milik dari BBWS ataupun PUPR kementerian ya? Gitu, kalau tadinya itu Titisara. Nah, Titisara itu milik desa ya? Milik desa. Setelah dibuat menjadi embung, akhirnya pihak BBWS mengklaim bahwasanya itu punya BBWS atau milik pemerintah pusat Taboku gitu. Punya BBWS. Punya BBWS karena itu kan sungai Cimanuk Cisanggarung. Cimanuk Cisanggarung. Ya, karena di situ dengan alasan kalau misalkan milik Titisara itu nanti tidak akan ada pemeliharaan. Nah, maka dari itu 2000
itu sudah dibuat sertifikatnya bahwa itu milik BBWS. Dari bibir embung itu 4 meter punya BBWS, sisanya itu masih punya Titisara. Oh, berarti sebagian BBWS dan sebagian milik Ya, Titisara. yang jalan itu. Ya, alhamdulillah sih Bu Kubu, memang terkait embung Bugel itu sampai sekarang kan menjadi saksi bisu juga ya, Ya, atas peninggalan Ki Buyut Darpa pada saat itu, entah siapa pemilik ataupun nanti yang ya syukur-syukur kita jaga dan rawat bersama, dan manfaat Bugel juga memang untuk mengairi sawah sekitar juga ya Bu Kubu ya. Betul. Oke, cukup, terima kasih Bu Kubu. Kita kembali lagi ke Kang Ustadz dulu ya, Wakuncen ataupun Kang Lebe, karena ada pertanyaan ngobrolin Ki Darpa, terkait dengan Ki Darpa, Kang Ustadz punten. Ki Darpa itu pada saat awal tinggal di sini sampai beliau meninggal, menghembuskan nafasnya terakhir di Desa Lui Gede, punya istri tidak, Kang? Sepanjang keterangan yang saya terima dari Watanda dan Mang Amin, beliau tidak beristri. Saya pertanyaan, kuburan di sebelah itu kuburan siapa? Iya. Kalau bukan istrinya, itu kuburannya Ki Carta. Yang Carta. disebut tadi itu ya, Kang, ya, sebagai salah satu pendamping dari Ya, Ki asisten Darpa. lah, anu nama ajudan lah sing Iya, sing iya. intili bae kon melayani Iya. sepenuhnya. Itu. Jadi sepanjang yang kita tahu tidak memiliki istri, sehingga ya otomatis tidak memiliki keturunan. Dan ini masih dalam telaah. Menurut saya masih dalam telaah. Saya masih penasaran, karena apa? Secara logika, seseorang Muslim, apalagi beliau dari Sumedang, Iya. yang Ra itu adalah Ra Gesana Ulun, di mana beliau adalah seorang keturunan dari Syekh Datul Kafi, seorang dari keturunan wali yang mengajarkan syariat Islam. Iya. Maka sesungguhnya tidak dianjurkan tidak memiliki istri, dianjurkan untuk memiliki istri. Iya. Sehingga ini dalam penelusuran ada klaim-klaim tertentu bahwa Darpa memiliki istri di sana, Iya. ditempel dan sebagainya, ya tentu harus ditelusuri secara logika. Artinya bagaimana di sana bisa mengklaim? Apa dasarnya? Dasarnya apa mengklaim itu? Ini sehingga saya tidak menerima secara utuh, secara mentah. Harus dibuktikan. Bukan klaim-klaim semata. Kalau hanya sekedar klaim kemudian dinyatakan kebenaran, maka kalau yang lain mengklaim semua, misalnya ada yang klaim lagi, diterima lagi, ya semuanya akan rancu. Ini secara perspektif Kang Ustadz sendiri ya, Kang ya? Iya. Ya, mengenai kontroversi tadi kan, beristri ataupun tidak. Iya. Oke, cukup Kang, sebentar. Membahas tentang istri, saya pun juga punya sumber, Walebe ataupun Wakuncen yang mengopeni Ki Darpa. Mangga, Wakuncen bisa diterangkan terkait Ki Darpa, setahu Wakuncen itu seperti apa? Setahu saya pertama kali menjadi juru kunci, ya itu hanya niatnya awal dari periodenya Bu Kuwus menjabat menjadi seorang Kuwu Desa Lui Gede 2 tahun itu mulai berjalan. Iya. Tahun berapa tuh Bu Kuwu kira-kira ya? Ibuku menjabat 2018, Ya. 2020. Iya. berarti Wakuncen 2020. 2020 jadi kuncen di Iya. Ki Darpa. Iya. Nah setelah itu baru ada kunjungan tahun 2000 berapa tuh? Berarti disaksikan dengan Ibu Kuwu ya? Iya. Kunjungan dari Buyut Darpa. Iya. Buyut Darpa. Dari Tempel Kulon. Nah, Iya. setelah itu kan begini. Dari tempel itu ngelihat sandiwara ceritanya Sandrasari. Momennya Ngunjung. kunjungan Ki Buyut Darpa. Iya. Nah setelah itu mereka itu tahu, oh ini Ki Buyut Darpa loh ya. Pas saya ditelusuri, Iya. dari sana itu keluarganya. Ini versi saya dari Iya. kunci itu ya. Sebentar Pak Iya. Kuncen. Berarti orang yang dari tempel hadir ke Ki Darpa atau ke Lui Gede itu awalnya kan bukan mengunjungi Ki Darpa karena ada unjungan momentumnya kan ya? Momennya itu iya. Iya. Berhubung momentum ngunjung pada saat itu, tanggapan sandiwara, Iya. ya kan, memanggil banyak orang ya. Iya. Berarti timbul pertanyaan pada saat itu, Iya. Pak?
Setelah itu melihat mereka itu datang bujuk-bujuk ke sini. Mana katanya, kuncinya ada di sana. Siapa waktu itu masih Abdul Teli kuncinya. Iya. Kayak Abdul Teli. Iya. Juru kuncinya tuh. Yang di Masjid Abdul Teli itu sampai kan? Enggak. Oh, iya. Setelah itu saya disusulin. Wajib. Kata pertama kali Bang Jenal ya, Pak RT Jenal ya. Ada tamu dari mana? Dari Tempel. Iya. Katanya pengen ketemu sama sampean katanya. Oh iya siap. Tapi punten nggak tahu kan Kang, ya maksudnya yang dimaksud tamu dari Tempel, tamu Belum tahu apa tujuan dan maksudnya ya. Tujuannya itu mereka itu pengen tahu. Oh, Mbak Buyut Darpa itu karena dia itu udah meninggal juga sih. Kayak Ibu Catem itu merasa punya suami. Iya. Versi kesini nih ya. Iya. 1808. Ya, ini versi Tahunnya ya? versi Wakuncen ya, versi Wakuncen. Terus Nah setelah itu tanya, Pak, saya tuh dari sana pengen silaturahmi dan terus berziarah. Ya mangga kataku. Terus saya tuh bisa datang ke sini tuh lihat dari momen kunjungan Ibu Darpa. Saya tuh istri. iya. Dari sana, juru kunci dari sana. Waktu itu Pak Abdurrahman ya Bu ya? Anunya ya? Juru kuncinya kan udah tua, sekarang udah meninggal. Nah setelah itu datang ke sini tanya, apa benar di sini makbaronya Ibu Darpa? Iya. Ditanya iya Pak. Terus mana Pak? Izin Bapak. Saya dari istrinya Buyut Catem. Dari istri Sebentar, yang hadir ke sini siapa? juru kunci awal. Oh, juru kunci. Juru kunci. Bukan dari keluarga. Bukan. Iya. Dari juru kunci. Mereka itu tanya pada saya, Pak, saya itu mau tanya masih ada enggak Iya. barangnya. Barang apa yang dimaksudkan? Pusaka lah. Pusaka dalam bentuk? Bentuk tombak. Mm-mm. Cerita tombak apa Pak namanya? Enggak Iya. dibedarin. Iya. Tombak itu gunanya buat apa Pak? Iya. Saya tanya terus. Iya. Nah buat apa Pak tombak ini? Iya. Tombaknya seperti apa? Tanya terus. Tombak ini bentuknya enggak panjang. Terus nggak terlalu pendek iya. sekali. Cuma gunanya buat apa Pak? Iya. Kan tanya terus gini. Tombak itu kalau lebih gede ini, kalau ada huru-hara apa pertempuran, waktu itu memang awal Belanda katanya. Iya. Perang Belanda awal. Berarti senjata Ki Buyut Darpa yang dimaksud ya. Nah kalau siang katanya, kalau siang itu lebih gede tuh tancepin jos, lautan semua kelihatannya. Kelihatannya tuh. Kelihatan lebih gede itu laut semua. Dengan pusaka tombak itu. Itu. Kok bisa sih? Iya. Tapi mungkin Wakuncen belum tahu tombak itu yang dimaksud. Belum. Posisi keberadaannya di mana, atau mungkin pernah menelusuri? Belum tahu. Menelusuri hingga sampai hari ini apa memang belum ketemu? Enggak. Saya terus, nah kalau siang gimana Pak? Kalau malam jadi hutan semua. Kelihatannya kalau tongkat itu ditancap di tanah ya Kang. Nah sekarang taruhnya di mana Pak? Yang nggak tahu saya sama Pak. Kan dari kunci ke kunci itu ya. Terakhir ini maksudnya Mas, saya yang mendudukin belum pernah ada cerita begini tuh. Hanya kita Pak hanya menjalankan saja, hanya lamaran perantara. Suruh orang tua suruh doain, udah cukup doa aja. Nggak usah sampean cari-cari mikirin hal ini susah macam ya. Kali itu udah cukup sampean. Berarti posisi ya punten ya Wakuncen, kalau ngomongin kuncen kebuyutan itu kebanyakan beliau yang paham betul pada umumnya ya. Iya. Secara konteks sejarah asal usul buyut itu gimana dan kuncen dari masa ke masa. Terus seperti benda pusaka yang menjadi peninggalannya. Berarti kalau memang posisi Wakuncen yang mengopeni di Buyut Ki Darpa cuma hanya mendoakan dan merawat ataupun menjaga saja. Iya. Udah gitu. Kata orang tua kan begini, Nang, kalau si harapan benar-benar ikhlas. Iya. Ikhlas maksudnya. Yang penting tujuannya doa. Doa. Oke, cukup. Berarti tujuan yang mulia ya, Kang. Iya. Nah, ngobrolin tadi tempel masih tentang tongkat, terus
sampai ketemu nggak Bang ke anak cucu ataupun ke cicitnya hadir ke sini? Berarti cuma hanya Kuncen yang datang ke sini meminta klarifikasi. Iya. Itu aja maksudnya. Nah, setelah itu ganti lagi yang muda. Iya. Yang muda siapa, Kang? Yang muda itu kayaknya mah ya ahli sejarah juga. Ada tahunnya, tahun sekian kan. Oh, berarti ini cuma hanya orang yang melakukan bedah sejarah yang pertama, hadir ya. Iya, pertama artinya orang tua. Keduanya itu udah tahu semua tahunnya nih. Ini Mas, kalau sejarah ini kalau ada nggak ada tahunnya itu bodoh semua. Sebab nggak bisa ditelusuri. Iya. Nantinya tahun sekian, ya Bre. Oh, di zamannya sekian tahun sekian itu benang merahnya kena semua aja Mas. Iya. Nanti tahun sekian ada tahun sekian. Makanya kalau sejarah sejarah apa-apa kalau nggak ada tahunnya bodoh bahasanya tuh begitu. Iya, itu kan menurut versi mereka ya. Versi mereka ya. Ya tentu pun juga Kang kalau ngobrolin tentang sejarah apalagi membahas sejarah kebuyutan itu sebenarnya agak susah. Iya, agak susah juga kan. Kalau berbicara tahun sampai versi ke versi, versi ke versi dikupas secara tuntas. Dan memang kalau menurut saya yang dibahas di IDARPA pada malam hari ini memang cukup jelas, padat sampai fundamental secara dasar pun juga kalau menurut versi saya ya dapat ya. Berarti itu ya Kang ya tadi yang disampaikan mengenai salah satu bukan turunan yang datang cuma hanya Kuncen, mungkin bisa jadi kesamaan nama ya dari suami siapa yang ada di tempel Buyut Satem, mungkin ada kesamaan atau mungkin juga bisa dikatakan benar. Cuma kan secara kebuktiannya belum ditemukan sampai hari ini. Kembali lagi ke Kang Ustadz, karena Wak Kuncen cuma hanya mengopeni dan mendoakan Kang, tidak sampai mengupas juga. Kalau Kuncen pertama hingga sekarang ada berapa Kuncen dan namanya siapa Kak? Sepanjang yang saya tahu pertama itu Dewa Tanda. Sumber yang saya gali itu. Kuncen pertama? Iya. Setelah Watanda itu kalau nggak salah Watamsi itu Barat Tengah. Iya. Watamsi. Setelah Watamsi itu Mang Amin. Iya betul. Betul tak bapak-bapak ibu-ibu? Watamsi pertama Watamsi. Iya. Watamsi dikit. Watanda terus. Tamsi itu tanda di mana? Tamsi Tanda Amin. Iya. Setelah Mang Amin langsung tanah. Kosong ya? Kosong. Pakem. Ya, berarti kan masih berlanjut, dikatakan masih berlanjut ataupun tidak ada. Ya. Ya langsung lagiin lah. Iya. Itu. Berarti berapa Kang Ustadz? 4 ya? 4. Baru 4. Nah, Wak Kuncen, berhubung yang mengopeni IDARPA, pernah nggak Wak Kuncen menemukan sesuatu hal apa? Ya pernah. Secara ini malah lahiriah bukan batinnya ya. Aceh. Kang, punten artinya ya. Ya kalau ada apa-apa tuh, memang di sini ada kru maksudnya mah kayak termasuk cara bahasanya abdi dalam. Setiap ada apa-apa saya tuh harus ada pemberitahuan kepada kru tuh. Kang, Ija, meneo. Jawaan be gor apa besok jawaan be. Anak apa sih Kang Ajib? Kris junjur. Kris saya tak lolos ora. Ning Kris sama ya ning ngene. Beli posisi ini di jero tan jabat ning jero. Buka akun artinya buangan apa jare Ustadz Abdul Jaman mah apa dituakakan saya nggak tahu masalahnya. Saya orangnya nggak terlalu menelitik, maksudnya udah saya tuh niat doa saja udah sama orang tua mendoakan. Ngobrolin keris, diambil orang lolos gitu bukan foto orang. Ini kan siapa Sun? Iya. Kok Kang dirawati sih lawati sih orang. Iya. Ya lamun dihitung-hitung wis ping pira? Kang Radija. Wis akeh, lamun sekarang mana? Loh. Keris tak ade mah kuno Kang. Ya kan dia buangan. Kadang-kadang dase bae ora. Yang plastik fluk ora. Batur-batur mah jasun anak keris meneng bae sini iku sun keris siapa? Wah, Kang bukan orang mah plastik jeung kuno mah. Iya. Tak buka maneng. Ya keris maneh. Nenek-nenek setelah
mamang kula silin mang pamin ku. Begitu Mang Amin jebol buat ne peninggalnya Mang Amin. Ono tombak, ono Nagasari, kita sih beli ngerti. Punten, posisi akan ditutup lawang Kang. Apa memang tidak dikunci tah? Orang dikunci. Oh, orang dikunci. Karena di sini bebas maksudnya. Iya, siapapun bisa berziarah tanpa izin pun bisa Kang berarti. Mangga. Kalau niatnya baik untuk mendoakan baik, ya. Baik. Saya mah bukan dalam arti suudon kepada orang. Sudah syukur mendoakan orang tua. Maka silakan harapan loncat harapan. Bahkan anak Kang sing pernah sampean kita perlu beruyungan sebiji-bijine wong sing loncat, sing dekeng, sing weru kabeh. Sampai weru mata-matane sampai punten Kang kita. Selagi kan dosa karo sampean. Nah, apa sih? Kita beli waran karo sampean. Yen bawa sampean dadi kuncine. Sampean dekem-dekem kono. Ora apa-apa, sampean wis bagus. Walaupun niatnya baik, cuma loncat wis ora apa-apa. Kang kita pada baik Kang, pada maning. Iki pada kabeh lah. Durung nanti kita masuk beli nyangka sampean yen bawa sampean loncat, belinya sampean manek. Berarti ora rezeki lamun dikumpuli mah Kang sekarung ya. Sekarung ana. Pokat ana hal sejene. Hal sejene ana sing watu sih watu. Waduh. Watu mah. Kalau watu iku kayane mah sejam. Sejam. Buangan maning ngono Kang? Buangan maning wong naro. Beli dibuang naro ning kene kon ari dibuang kan pinter maga ora. Iya. Naro bener bahasanya ya. Naro. Naro ning kene ora. Apa ora. Watu ki pada watu kumpulan ora. Borjen, Ki Broto. Ki pengen watu beli. Tapi watu yang sifatnya gaman Kang ya punten, bukan watu koral, bukan watu sirtu ya. Iya. Jadi terus kan dikumpul-kumpulakan orang mangga sok sapa bae. Kita membeli ki watu ki enggak kepo di pae. Iya. Watu apa gini Kang? Orang baru watu angkek pokoknya. Kepo di pae beli dua kita mah. Oke, cukup untuk Wakuncen yang diceritakan tadi mengenai hal lainnya. Punten buku izin tanya, kalau di dalam itu ada makamnya siapa aja buku? Di sekitaran ini semua. Yang ini. Yang dua ini. Iya. Mbak Buyut Darpa sama Mbak Buyut Carta. Berarti yang di dalam ada dua ya buku? Ada dua. Terus juga kita juga masyarakat pun harus tahu ya. Iya, mangga barangkali yang disampaikan oleh yang ada di sini itu. Karena di pemakaman kuburan gede ini kita ada leluhur yang namanya Mbah Buyut Darpa, Mbah Buyut Carta, juga Mbah Buyut Blado. Karena kemarin itu ada gadis, Bu, kuburannya siapa? Ku, Buyut Blado ku. Ternyata kalau anak-anak sekarang kan nggak tahu ya ceritanya. Itu Mbah Buyut Blado seperti halnya dulu itu toh konon katanya itu lurahnya, sebagai lurahnya. Jadi lurahnya Mbah Buyut Darpa kuwunya, Mbah Buyut Blado itu lurahnya. Kalau diibaratkan ke pemerintahan sekarang ya, Bu ya. Gitu. Jadi di sini tuh yaitu tidak hanya Buyut Darpa aja, ada Mbah Buyut Blado juga yang di sebelah timur Mbah Buyut Darpa, nggak jauh pemakamannya. Berarti kalau Mbah Buyut Blado ya Bu, berarti dipisah dari ini ya? Iya, betul. Tidak masuk dalam satu ini kan, satu apa namanya bangunan ya? Satu rumah. Mungkin itu saja buku. Barangkali mau ada yang disampaikan lagi, pesan dan kesan untuk masyarakat Lui Gede, apa cukup? Ada sedikit. Mangga. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat Lui Gede, yang namanya sejarah itu harus kita kenang selalu. Juga yang membuat bebenah-bebenah dari awal itu harus kita ingat. Apa pesan-pesannya itu ya harus kita ikuti. Karena saya yakin orang dulu itu tujuannya itu sangat baik. Mari kita kembangkan desa kita Lui Gede tercinta ini. Terus kita sama-sama bergotong royong dalam hal apapun.
Terus kita saling support kepada kepemerintahan di era saya atau nanti di era selanjutnya. Saya berpesan, teruskan perjuangan Mbah Buyut Darpa untuk lebih gede ini, agar lebih maju dan makmur lagi. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja masyarakat Leuwi Gede dan sekitarnya ataupun pemirsa yang mendengarkan bedar sejarah Ki Bagus Darpa yang ada di Desa Leuwi Gede, Kecamatan Widasari. Mungkin narasumber ataupun Wakuncen ataupun Ibu Kuwu sudah sangat luar biasa menerangkan terkait sejarah yang ada di Desa Leuwi Gede ataupun saksi pertama orang yang hadir di Desa Leuwi Gede ini. Mungkin itu saja, saya tutup. Di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi dengan bedar sejarah yang ada di Indramayu ataupun sekitarnya. Akhir kata, kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Darsono ataupun narasumber pertama Ibu Kuwu dan juga Wakuncen, kita akan melakukan menerangkan yang ada di dalam makam siapa saja, didampingi oleh tiga narasumber tadi. Akan disampaikan langsung oleh Ibu Kuwu Epi Fatmawati, menerangkan tentang yang kuburan yang ada di dalam. Mangga ikuti. Ayo mangga. Punten Ibu Kuwu, Wakuncen dan Kang Ustadz, ini makamnya siapa? Ini adalah makam Mbah Buyut Darpa. Yang sebelahnya adalah Mbah Buyut Carta. Bahwa di antara tanda-tanda bahwa suatu makam adalah orang besar dan masih terah dari Gunung Jati adalah adanya pohon Nagasari. Nagasari ini simbol pohon yang tidak bisa sembarangan bisa tumbuh. Tapi di sini tumbuh Nagasari walaupun pada akhirnya mati. Bisa ditunjukkan? Bisa ditunjukkan, Kang? Jadi dulu itu pohon Nagasari tumbuh antara Pace dan Jaran. Di sini nih tumbuh nih. Ini cuma karena kejepit akhirnya mati. Iya. Nagasari. Jadi Nagasari itu cuma hanya bisa tumbuh oleh orang-orang tertentu ya? Iya. Dan tidak bisa sembarang tumbuh. Iya, iya. Ini bukan sembarang orang ya? Iya, sembarang tanah, maksudnya sembarang tanah. Dan simbol sebagai tanah itu ditempati oleh orang-orang yang memiliki derajat. Iya, iya. Dan saya yakin itu dia terah Gunung Jati, Syekh Tutur Kafi, Syekh Syarif gitu kan. Itu berada di lingkaran Ki Darpa ini. Iya. Oke, cukup pemirsa, ini sudah disampaikan oleh Ibu Kuwu Epi Fatmawati, Ibu Kuwu Desa Leuwi Gede, Kecamatan Widasari, dan juga Kang Ustadz Darsono dan juga Wakuncen Ki Buyut Darpa. Itu saja, sampai ketemu di lain kesempatan. Kita akan bedar sejarah yang mungkin lebih menarik ataupun lebih hebat, dan ini pun juga memang sangat hebat dan saya katakan luar biasa sekali. Itu saja, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.